Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini insyaallah kita akan memaparkan pendidikan Maulana Syekh Ibrahim Al-Khalidi Kumpulan. Kaum muslimin dan muslimat para pencinta Syekh Ibrahim Kumpulan, masa kecil dan masa remaja Syekh Ibrahim Kumpulan tak ubah seperti remaja-remaja lainnya ketika itu. Pendidikan beliau di masa kecil juga sama dengan pendidikan kawan-kawan beliau. Akan tetapi kaum muslimin dan muslimat para pencinta Syekh Ibrahim Kumpulan di usia remaja, sekitar umur 15 sampai 18 tahun itu, Syekh Ibrahim sudah mulai meninggalkan kampung halaman untuk memperdalam ilmu pengetahuan ke daerah di luar kampung. Jadi umur 15 itu beliau berangkat menuju ke Pasialaweh, Kabupaten Agam. Pasialaweh ini kaum muslimin kalau saat ini termasuk ke dalam daerah Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam. Di sana beliau belajar agama, menuntut ilmu pengetahuan dengan gigih dan dengan semangat yang cukup tinggi. Tidak lama setelah itu, lebih kurang 2 tahun menuntut ilmu agama di Pasialaweh, beliau melanjutkan pendidikan ke Cangkiang, Ampe Angke, Canduang, juga Kabupaten Agam. Di sana beliau menuntut ilmu kepada seorang ulama yang tinggi ilmunya, ulama yang paham tentang ilmu yang dia miliki, yang silsilah keguruannya bersambung kepada Syekh Burhanuddin Ulakan, Pariaman. Jadi di Canggiang ini beliau menuntut ilmu agama, menuntut ilmu syariat dan bermazhab Syafi'i. Jadi di sana seperti di Pasialaweh, beliau juga menampakkan kegigihan, menampakkan kecerdasan dalam menuntut ilmu pengetahuan. Kaum muslimin dan muslimat para pencinta Syekh Ibrahim Kumpulan, tidak lama setelah menyelesaikan pendidikan di Cangkiang, jadi di Cangkiang ini Syekh Ibrahim menuntut ilmu lebih kurang 7 tahun. 7 tahun. Maka ketika itu, di tahun ke-7 itu, Syekh Ibrahim Kumpulan mendapat kabar dari kampung Kumpulan, Bonjol. Kabarnya adalah beliau mendengar bahwasanya Maulana Syekh Sa'ad Padang Bubus, atau yang lebih dikenal dengan Inyi Padang Bubuy, pulang kampung dari Makkatul Mukarramah. Jadi pulang Muhammad Sa'ad Padang Bubus atau Inyi Padang Bubuy itu pulang, maka Syekh Ibrahim Kumpulan atau Abdul Wahab ketika itu pulang ke Kumpulan untuk melanjutkan menuntut ilmu kepada Muhammad Sa'ad Padang Bubus di Bonjol. Jadi kaum muslimin dan muslimat para pencinta Syekh Ibrahim Kumpulan, jadi setelah itu berangkatlah Abdul Wahab ke Padang Bubuy untuk mendalami ilmu tarekat Naqsabandiyah kepada Syekh Muhammad Sa'ad Padang Bubus, atau yang lebih kita kenal dengan Inyi Padang Bubuy. Jadi beliau kepada Inyi Padang Bubuy itu menuntut ilmu tarekat Naqsabandiyah yang didapatkan oleh Muhammad Sa'ad kepada gurunya Khalid Kurdi di Jabal Qubis, Makkatul Mukarramah. Setelah beberapa lama menuntut ilmu tarekat Naqsabandiyah kepada Inyi Padang Bubuy, maka Inyi Padang Bubuy melihat bakat yang tinggi, melihat pemahaman yang cukup dalam terhadap ilmu yang dituntut. Maka melihat itu, Muhammad Sa'ad Padang Bubus menyampaikan kepada Syekh Ibrahim Kumpulan untuk melanjutkan menuntut ilmu tarekat Naqsabandiyah kepada guru tarekat Naqsabandiyah yang ada di Jabal Abi Qubis ketika itu.
Maka dengan demikian kaum muslimin dan kaum muslimat, para pencinta Syekh Ibrahim Kumpulan, maka berangkatlah Abdul Wahab ke Makkah. Berangkat ke Makkah untuk yang kedua kali. Jadi kaum muslimin dan muslimat, para pencinta Syekh Ibrahim Kumpulan, maka atas rekomendasi dari Muhammad Sa'ad ini Padang Bubuih, maka Abdul Wahab berangkat ke Makkatul Mukarramah untuk mendalami ilmu tarekat di persulukan Jabal Abi Qubais. Jadi sekian tahun beliau di sana, lebih kurang 7 tahun menuntut ilmu, maka beliau pulang ke kampung halaman. Pulang ke kampung halaman setelah mendapatkan ijazah sebagai mursyid tarekat Naqsabandiyah dari Syekh Abdullah Afandi. Abdullah Afandi ini adalah pengganti Khalid Kurdi sebagai mursyid di Jabal Abi Qubais ketika itu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi Syekh Abdul Wahab atau Syekh Ibrahim Kumpulan balik ke kampung halaman. Balik ke kampung halaman, ke kumpulan, maka beliau sesampai di kumpulan itu membangun sebuah surau. Sebuah surau berukuran kecil, maka surau itu dikenal dengan Surau Kacia. Surau Kacia ini kaum muslimin sampai hari ini tidak bisa kita temukan. Lokasinya kita temukan, tapi suraunya sudah tidak bisa lagi kita temukan karena sudah hancur seiring berjalannya waktu. Maka di Surau Kacia inilah Syekh Ibrahim Kumpulan mengajarkan ilmu tarekat Naqsabandiyah kepada masyarakat Kota Kacia ketika itu. Lama kelamaan kaum muslimin semakin banyaknya peminat atau semakin banyaknya masyarakat yang ingin mendalami tarekat Naqsabandiyah kepada Syekh Ibrahim Kumpulan, maka surau itu tidak mampu lagi untuk menampung jemaah yang ada. Jadi nanti kaum muslimin pada video berikutnya insyaallah setelah Surau Kacia dipindahkan ini, maka akan sampai kita ke surau baru yang digunakan untuk mengajarkan dan mengamalkan ajaran tarekat Naqsabandiyah. Jadi kaum muslimin para pencinta Syekh Ibrahim Kumpulan, setelah Syekh Ibrahim Kumpulan pulang kampung, maka dia tidak selalu menetap di kumpulan, tapi ada beberapa kali kembali ke Mekah, pulang lagi ke kampung, ada beberapa kali. Dan ini beliau tetap menjaga hubungan erat dengan teman-teman sejawat yang ada di Makkah dan ada di daerah-daerah lain. Terkadang ketika beliau berangkat ke Makkah itu beliau juga membawa rombongan-rombongan dari kumpulan. Jadi kaum muslimin dan kaum muslimat, para pencinta Syekh Ibrahim Kumpulan, maka dapat kita simpulkan bahwa Syekh Ibrahim Kumpulan adalah seorang yang cerdas, seorang yang mampu memahami ilmu pengetahuan dengan cepat dan mampu mengamalkannya. Jadi kegigihan dalam menuntut ilmu tampak di usia muda. Beliau sudah meninggalkan kampung halaman untuk mendalami ajaran Islam. Beliau juga berangkat ke Makkah beberapa kali dan tetap konsisten menyebarkan ajaran tarekat Naqsabandiyah di kumpulan. Kaum muslimin dan muslimat, para pecinta Syekh Ibrahim Kumpulan, pada video kali ini mungkin itu yang dapat kita sampaikan. InsyaAllah kita sambung di video berikutnya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.